بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قل في الله عزني الله وإياكم جميعا. Di malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam serial Kitab Tauhid, yang mana pada pertemuan ini kita telah menginjak ke bab ke-26, babu maja'a fil kuhani wa nahwihim, bab tentang dukun dan sejenisnya. Bab maja'a fil kuhan, kuhan itu jamak dari kahin, ya. Kuhan adalah jamak dari kahin, yang artinya adalah dukun-dukun, ya. Artinya adalah dukun-dukun. Wa fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Di bab ini maksud dari bab ke-26 ya secara global yaitu penjelasan tentang hukum, ya, seorang dukun, hukum menjadi dukun atau hukum mendatangi dukun ataupun peramal dan yang semisalnya. Bahwasanya perbuatan itu semuanya merupakan perbuatan yang haram, perbuatan yang haram, dan jika mempercayainya maka akan terjatuh ke dalam perbuatan kufur. Ya. Jika seorang percaya kepada dukun maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan kufur. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab tentang sihir, ya, kemudian berikut jenis-jenisnya, maka dalam bab ini akan dibahas tentang perbuatan mendatangi dukun ataupun peramal dan semacamnya. Mungkin ada sedikit perbedaan antara dukun dan sihir. Apakah keduanya sama ataukah keduanya ini berbeda? Maka dalam kitab ini, ya, kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, ya, disebutkan bahwasannya sihir dan kehanah, perdukunan itu berbeda. Sihir itu melakukan perbuatan, sihir itu melakukan perbuatan, sementara dukun maka dia mengaku mengetahui ilmu gaib. Sihir berarti dia melancarkan suatu aksi, entah itu aksi yang bisa membahayakan korbannya, korban yang disihirnya seperti santet atau, ya, mengirim penyakit dan lain semacamnya. Adapun dukun maka pekerjaannya adalah mengaku mengetahui ilmu gaib, mencari sesuatu yang akan terjadi nanti, ya, di tahun depan akan terjadi apa, di bulan depan akan terjadi apa, dan lain sebagainya. Dan bisa saja keduanya ini berkumpul pada satu orang, bisa saja keduanya berkumpul pada satu orang. Seorang tukang sihir juga mungkin dia adalah seorang dukun, dan seorang dukun pun, ya, kadang dia melakukan berbagai macam praktek sihir. Baik. Kemudian kesamaan di antara keduanya adalah sama-sama menggunakan bantuan syaitan. Ya. Sama-sama menggunakan bantuan syaitan. Sihir tidaklah bisa melaksanakan aksinya kecuali dengan bantuan syaitan. Dan dukun pun, ya, juga tidak bisa mengetahui hal-hal yang gaib di masa depan kecuali dengan menggunakan bantuan syaitan. Itu sedikit perbedaan dan juga persamaan antara keduanya. Baik. Kemudian sisi kesyirikan dalam perdukunan. Kenapa dukun itu pasti melakukan kesyirikan? Maka di sini disebutkan beberapa alasan, ya, bahwa satu-satunya yang mengetahui ilmu gaib adalah Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan dalil-dalil yang sahih, yang sharih, yang jelas, maka siapa saja yang mengaku mengetahui ilmu gaib, maka dia telah memposisikan dirinya sama dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu merupakan kekufuran serta kesyirikan.
yaitu syirik dalam bab rububiyah Allah Azza wa Jalla. Dan siapa saja yang mempercayai bahwa dukun bisa mengetahui ilmu gaib, maka dia pun juga telah mendustakan Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut." Tidaklah seorang itu mengetahui ya, apa yang akan terjadi di hari esok. Karena hari esok merupakan sesuatu yang gaib. Dan juga seorang tidak mengetahui wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Di belahan bumi mana dia akan meninggal. Karena masa depan ya, adalah hal yang gaib. Maka pengetahuan tentang hal yang gaib ini adalah hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Maka siapa saja yang mengaku bahwasannya dia mengetahui ilmu gaib, maka dia memposisikan dirinya seakan-akan dia selevel dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ini merupakan perbuatan syirik dalam bab rububiyah. Baik. Kemudian alasan yang kedua kenapa perdukunan itu identik dengan kesyirikan adalah bahwasanya mengetahui ilmu gaib, seorang dukun harus bersekutu dengan syaitan. Dukun tidaklah mengetahui ilmu gaib dengan sendirinya. Dia pasti mendapatkan informasi-informasi tersebut berasal dari bantuan-bantuan syaitan, bantuan jin. Yang mana untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan tersebut, ya, seorang dukun harus memberikan persembahan kepada syaitan, ya, atau sesajen, atau sajian. Ya. Dan jelas bahwa siapa saja yang menunjukkan ibadah dan persembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dia telah melakukan kesyirikan. Siapa saja yang mempersembahkan sesuatu, entah itu menyembelih, ya, atau kemudian memberikan hal-hal yang lain, maka itu semuanya eh, merupakan bentuk kekufuran. Baik, berikutnya makna kahin atau kuhan secara bahasa artinya adalah mencari tahu hal-hal yang sifatnya gaib. Kemudian secara syar'i, ya, arti dari kahin adalah orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib yang didapat dari mencuri berita langit dengan bantuan syaitan dari kalangan jin. Itu adalah dukun, ya, kahin. Baik, selain dukun di atas, ada tiga bentuk perdukunan lain yang dihukumi sama, yang juga sama-sama dihukumi sebagai dukun. Yang pertama ada arraf, yaitu orang yang menggunakan media-media tidak lazim untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Seperti mencari benda-benda yang dicuri, atau untuk mencari orang yang hilang. Jadi, ini di bangsa Arab, ya, ada profesi-profesinya tersendiri. Orang-orang yang orang yang bersekutu dengan jin, ya, kemudian dia memberikan jasa untuk mencari benda-benda yang hilang atau yang dicuri atau orang yang dicuri, itu disebut sebagai arraf dari kata arif. Kemudian yang kedua yaitu munajjim, yaitu orang yang meramal kejadian-kejadian di bumi atau nasib seorang dengan menggunakan media bintang-bintang di langit, ya. Atau kalau dalam masa sekarang yaitu zodiak, ilmu zodiak, yang kemudian setelah melihat rasi-rasi bintang di langit, ya, dia mengaku mengetahui apa yang akan terjadi di tahun ini, ya. Mengaku mengetahui apa yang terjadi tahun depan, mengetahui nasib seseorang di tahun ini, di hari besok, di tahun depan, dan lain semacamnya. Itu adalah munajim. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk dukun yang lain adalah romman, yaitu orang yang meramal kejadian atau nasib dengan menggambar garis-garis di tanah atau menggunakan media kerikil atau sejenisnya. Maka mereka berempat yaitu dukun,
arraf, munajim, dan ramal ataupun sejenisnya memiliki kesamaan berupa mengaku mengetahui ilmu gaib, baik itu kejadian di masa depan, nasib seseorang, atau benda-benda hilang dengan bantuan jin, dan hanya berbeda pada sarana yang digunakannya. Adapun ya, apabila seorang hamba memperkirakan terjadinya sesuatu di masa depan dengan menggunakan media-media yang zahir, yang ada kaitan sebab musababnya, maka bukanlah termasuk perdukunan, yaitu contohnya menghitung pergerakan awan, kemudian juga hari-hari, dan juga pergerakan matahari, serta suhu untuk memperkirakan kapan terjadinya hujan, ya, yang sering disebut sebagai perkiraan cuaca, maka ini hukumnya mubah. Karena ada sebab musababnya, dan sebab musababnya bisa diindra semuanya. Maka ini hukumnya mubah. Ilmu perakiran cuaca ini hukumnya mubah. Hanya saja dia tidak boleh menjazmkan bahwasannya ini pasti akan terjadi demikian. Ya. Jadi hanya memperkirakan saja. Hanya memperkirakan saja. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam poin berikutnya yang sering terjadi, yang sering dilakukan oleh kebanyakan manusia, yaitu bertanya kepada dukun. Maka apa hukumnya seorang bertanya kepada dukun? Maka di sini ada beberapa rincian. Yang pertama, apabila dia bertanya karena ingin tahu, ya, hanya sebatas kepo saja, maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Akibatnya sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dia belum mempercayainya. Dia hanya datang kemudian bertanya-tanya saja, mengetahui apa yang dikatakan oleh si dukun ini. Ya, dia hanya rasa penasaran saja dalam bertanya tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, itu apabila seorang bertanya dan percaya bahwa si dukun mengetahui ilmu gaib, maka hukumnya adalah kufur akbar karena mendustakan Al-Quran. Yaitu bertanya dan percaya kepada si dukun. Atau bahkan nanti akan menjadikan dia sebagai konsultannya. Ya. Apa saja yang akan dia lakukan, nanti dia akan bertanya kepada dukun terlebih dahulu. Kemudian dia menggantungkan harapannya, ya, bertawakal kepada dukun tersebut, ya, maka ini terjatuh ke dalam perbuatan kufur akbar. Alasannya yaitu karena dia telah mendustakan Al-Quran. Allah katakan dengan jelas bahwasannya yang mengetahui ilmu gaib hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang mengetahui apa yang akan terjadi besok hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka siapa saja yang mengaku memiliki ilmu gaib, mengetahui apa yang akan terjadi besok, maka dia telah mendustakan firman Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian yang ketiga, yaitu seorang yang bertanya untuk menguji si dukun. Maka ini hukumnya mubah dengan syarat orang tersebut memiliki ilmu agama dan ilmu yang berkaitan tentangnya. Jadi bertanya dalam rangka untuk menguji, maka ini dibolehkan bagi mereka-mereka yang memang memiliki kapasitas, ya, yang memang memiliki kapasitas untuk hal tersebut. Kemudian yang keempat, ya, yaitu datang kepada dukun dan bertanya untuk membuktikan kedustaan dukun tersebut kepada masyarakat. Maka ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Hukumnya wajib bagi orang-orang yang memang memiliki keilmuan di bidang tersebut. Ya. Ahli agama, ya. Kemudian dia juga menguasai dunia-dunia perdukunan. Dia mengetahui informasi-informasi yang digunakan oleh orang-orang tersebut. Baik. Poin berikutnya yang dibahas dalam modul kali ini yaitu tentang ciri khas dukun. Ciri khas dukun ataupun ciri khas tukang sihir. Ada beberapa hal yang bisa menjadi patokan untuk mengetahui apakah dia seorang dukun atau tidak. Biasanya seorang dukun, ya, ketika dia meruqyah, mengobati orang-orang sakit, dia akan membaca mantra-mantra yang tidak jelas, ya, bergumam dengan gumaman yang tidak jelas.
bukan membaca Al-Quran, bukan membaca doa-doa yang maksur dari Nabi, bukan dengan menggunakan bahasa Indonesia, bukan menggunakan bahasa Arab, namun adalah kata-kata yang diajarkan oleh syaitan yang mana bahasa tersebut tidak bisa kita pahami. Bukan bahasa Arab ya, bukan bahasa kita juga ya. Dan yang mengerti pun hanya dia saja. Maka ini merupakan salah satu ciri dari bahwasanya orang tersebut menggunakan media dukun dalam ya, ruqyahnya. Kemudian ciri khas yang kedua dari seorang dukun adalah dia membuat buhul dan meniupkan mantra-mantra. Mengambil sebuah kain kemudian diisi dengan berbagai macam benda-benda ya, yang tidak lazim ya, seperti benang, jarum, ya, rambut, kuku, ya, tanah dan lain semacamnya. Kemudian ditiupkan ya, dibacakan mantra-mantra di sana, maka ini jelas merupakan perbuatan dukun. Jelas merupakan permintaan syaitan. Baik. Kemudian di antara hal-hal lain yang menjadi ciri khas seorang dukun ya adalah dia meneruskan huruf-huruf Arab dengan pola-pola tertentu dan juga menuliskan kalam yang sangat susah untuk dipahami oleh orang awam. Yang itu biasanya disebut sebagai rajah. Mereka tuliskan dalam kertas atau dalam kain ya, simbol-simbol tertentu, huruf-huruf tertentu yang tidak dimengerti, kemudian diperintahkan untuk disimpan di tempat tertentu dan diyakini sebagai pembawa rezeki atau tolak bala dan lain semacamnya. Baik, maka itu jelas merupakan seorang dukun, seorang tukang sihir. Yang keempat, yang menjadi ciri khas dukun juga, yaitu melakukan pelet ataupun guna-guna yang bisa membuat seorang laki-laki jatuh cinta dengan wanita atau sebaliknya seorang wanita jatuh cinta dengan seorang laki-laki yang dia incar. Atau yang sebaliknya pula yaitu membuat seorang suami istri menjadi berpisah, bercerai karena sebab-sebab yang mungkin tidak masuk akal. Maka itu merupakan ciri dukun. Kemudian di antara ciri-ciri dukun yang lain pula yaitu dia menggunakan ilmu nujum, yaitu astrologi seperti zodiak. Ya mungkin di zaman ini masih banyak ya, baik entah itu dia hanya mengarang saja ataupun memang benar-benar mendapatkan informasi dari dukun. Kemudian di antara ciri khas dukun yang lain yaitu meramal dan membaca telapak tangan pasien, ya. Melihat garis-garis tangan pasien, kemudian ya, membacanya dan mengaku mengetahui nasib dari orang tersebut. Yang berikutnya di antara ciri khas dukun yang lain adalah mengaku mengetahui ilmu gaib, apa yang akan terjadi besok, ya, apa yang akan terjadi pada hari ini, ya, dan lain semacamnya. Kemudian ciri khas berikutnya yaitu meminta pasien untuk tidak bertawakal kepada Allah, namun bertawakal kepada dukun. Meminta untuk percaya kepada dukun itu, ya, kemudian meminta untuk berserah diri atau menyandarkan urusannya kepada dukun itu tadi. Kemudian juga kadang ya, seorang dukun atau tukang sihir akan meminta pasiennya atau korbannya untuk melakukan hal-hal tertentu yang bertentangan dengan syariat. Ya, seperti meninggalkan sholat atau menyembelih untuk jin tertentu atau menumbalkan hewan-hewan tertentu yang mana tujuannya adalah untuk mengagungkan ya, jin tersebut. Maka itu jelas ya perbuatan-perbuatan tersebut ya jelas merupakan perbuatan ya, perdukunan, ya, melakukan praktek sihir. Baik. Kemudian kita akan masuk ke dalam dalil yang disebutkan dalam bab ya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan fasalahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman." Barang siapa yang mendatangi peramal dan menanyakan kepadanya tentang suatu perkara, kemudian lantas dia mempercayainya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Yakni sholat yang dilakukan tidak akan mendapatkan pahala. Ya. 40 hari dia sholat namun tidak ada pahalanya. Namun tetap wajib dilaksanakan. Jadi sholat yang dilaksanakan ini ya, memang tidak mendapatkan pahala namun berfungsi sebagai penggugur kewajiban. Ya. Sehingga
Setelah berlalu 40 hari, dia tidak perlu mengulang. Dan jika orang yang mendatangi dukun saja diancam dengan hukuman ini, maka terlebih lagi dukun itu sendiri tentu ancamannya lebih besar dan juga lebih berat. Ya. Orang-orang yang bersekutu dengan syaitan, maka jelas mereka telah melakukan perbuatan kufur, ya, kufurnya kufur akbar, membuat seorang keluar dari Islam. Baik. Tidak akan berkumul dalam hati seorang mukmin ya, membenarkan dukun dan juga beriman kepada Al-Quran. Ya. Orang yang beriman kepada Al-Quran, dia tidak akan membenarkan dukun. Dan sebaliknya, orang yang percaya dukun, dia pun tidak akan percaya kepada Al-Quran. Baik. Kemudian, beberapa ulama mendefinisikan atau menafsirkan maksud dari kata man ata'arrafan, barang siapa yang mendatangi suatu peramal, seorang peramal. Maksudnya itu bisa jadi dia mendatangi langsung tempat tinggalnya, ya, bertanya langsung kepadanya, konsultasi langsung empat mata, atau bisa juga dengan mengirim perwakilan, ya, mengutus seseorang untuk datang kepadanya, ya, dan bertanya tentang hal-hal tertentu. Atau bisa juga dengan menggunakan media komunikasi seperti telepon, ya, atau surat, atau TV, ataupun internet, ya, dan yang banyak dilakukan di zaman ini. Ya. Dan termasuk pula yaitu membaca majalah yang memuat perkataan-perkataan mereka atau siaran-siaran televisi ataupun siaran-siaran ya, video yang di sana menampilkan ucapan-ucapan dan pendapat mereka. Ya, maka apabila seorang dengan sengaja membuka YouTube-nya kemudian mencari ya, di sana perbuatan dukun ya, atau pendapat-pendapat dukun dan mempercayainya, maka dia telah terkena dalam hadis ini. Dia sama-sama datang kepada dukun ya, dan juga percaya kepadanya. Baik. Maka balasannya di sini ya, bagi orang tersebut lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Salatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla selama 40 hari. Jadi selama 40 hari dia tidak mendapatkan pahala dari salat yang dia kerjakan. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan dalam bab adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya dia telah kafir atau ingkar terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Yakni orang yang mendatangi dukun dan percaya kepada mereka, maka dia telah terancam dengan kekufuran. Dan jika orang yang mendatangi dukun saja diancam dengan hukuman kafir, maka terlebih lagi dukun itu sendiri. Tentu ancamannya pun ya selain kafir ya, juga akan ada balasan yang berat baginya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Beberapa ulama mengatakan tukang sihir atau dukun itu wajib dibunuh karena dia telah membuat kerusakan di muka bumi ini. Seperti mungkin membuat menyantet orang, ya, kemudian memisahkan antara suami dan istrinya, kemudian membuat sakit-sakitan seseorang dan lain semacamnya. Maka ulama mengatakan hukuman bagi para tukang sihir, orang yang suka kirim santet dan lain semacamnya, maka dia wajib untuk dibunuh. Di dunia dia wajib dibunuh dan di akhirat dia terancam dengan siksaan yang pedih, yang kekal di neraka selama-lamanya. Baik. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ya kufur yang disebutkan pada hadis ini ya, bagi orang yang percaya dukun tadi maksudnya adalah kufur asghar ya. Jadi hadis Nabi man atak arrafan fas'alahu an syai'in faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maksudnya adalah kufur asghar ya, bukan kufur akbar. Jadi orang yang datang kepada dukun bertanya dan percaya, maka ini menurut pendapat yang sahih adalah kufurnya kufur asghar ya. Walaupun juga ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya orang yang percaya kepada dukun kufurnya kufur akbar. Namun yang dirujukan oleh Syekh Utsaimin di sini ya adalah bahwasanya kufurnya adalah kufur asghar. Berdasarkan hadis sebelumnya yang menyebutkan bahwasanya salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ya. Maka berarti dia masih muslim. Ya. Setelah 40 hari maka salatnya kembali diterima.
Karena jika kufurnya adalah kufur akbar, tentu salatnya tidak akan diterima selamanya. Bukan hanya 40 hari saja, namun juga selama-lamanya. Apabila dia memang tidak bertaubat. Ya. Maka maksud dari kufur yang disebutkan dalam hadis ini, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, ya. Maksudnya adalah kufur atau ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu ingkar terhadap kandungan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan bukan makhluk. Baik. Kemudian kita masuk ke dalil yang ketiga yang disebutkan dalam bab, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sesungguhnya ia telah kafir terhadap wahyu yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yakni orang yang mendatangi dukun dan percaya kepadanya, maka dia telah terancam dengan kekufuran. Dan jika orang yang mendatangi dukun saja diancam dengan hukuman kafir, maka terlebih lagi dukun itu sendiri, tentu ancamannya selain kafir juga ada balasan yang lain, yang lebih berat, yang nanti akan menantinya di akhirat kelak. Baik. Kemudian dalil yang keempat adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, secara mauquf. Ya, artinya ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaquhu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi peramal atau dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sesungguhnya ia telah kafir terhadap wahyu yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini merupakan pendapatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun walaupun ini adalah pendapat sahabat, namun pendapat beliau atau pendapat sahabat secara umum tentang suatu hukum syar'i, ya, tentang ilmu-ilmu akidah, tentang perbuatan kufur atau bukan, maka ini bukanlah ijtihad mereka. Ini bukanlah ijtihad mereka pribadi, namun merupakan, ya, perpanjangan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ucapan sahabat tentang suatu hukum, ya, pendapat mereka tentang suatu masalah, itu sebenarnya merupakan perpanjangan atau penafsiran dari sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidaklah bisa mengeluarkan suatu pendapat kecuali mereka pasti telah belajar terlebih dahulu, mendengar, ya, Al-Quran atau mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Ya, tidak mungkin para sahabat radhiyallahu anhum, ya, mereka mengarang-arang hukum sendiri. Baik. Maka kesimpulannya dari hadis-hadis di atas, ya, ada 4 hadis di atas tadi, bisa disimpulkan bahwa yang pertama, jika mendatangi dukun dan tidak mempercayai ucapannya, hukumnya haram dan hukumannya yaitu sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Kemudian yang kedua, jika mendatangi dukun dan percaya ucapannya, hukumnya haram dan pelakunya kufur asghar. Baik, inilah kesimpulan dari 4 hadis di atas. Kesimpulan dari 4 hadis di atas. Datang kepada dukun, bertanya-tanya dan tidak percaya, ya, bertanya hanya karena iseng, maka ini haram, ya, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan yang kedua, jika bertanya kepadanya dan percaya, maka dia telah kufur, ya, telah melakukan perbuatan kufur, dan kufurnya adalah kufur asghar. Dia wajib bertaubat, ya. Wajib bertaubat. Dan ini merupakan salah satu bagian dari dosa-dosa yang mendapatkan ancaman, ya. Dosa-dosa besar yang disebutkan hukumannya di dunia yaitu sholat yang tidak akan diterima 40 hari. Maka kita tidak tahu juga hukuman apa bagi orang tersebut di akhirat. Tentu saja lebih berat daripada itu. Baik. Kemudian dalil yang kelima yang disebutkan dalam bab adalah hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu secara marfu'. "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lah, aw takahhana aw tukuhina lah, aw sahara aw suhira lah, wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda,
Laisa minna man tatayyara au tutayyara lah. Tidak termasuk golongan kami orang yang meminta tatayyur dan yang melakukan tatayyur. Kemudian yang kedua, au takahana au tukuhinalah. Meramal atau minta diramal. Dan yang ketiga, au sahara au suhiralah. Menyihir atau minta disihir. Kemudian yang keempat, yaitu mendatangi dukun. Ya. Dan orang yang mendatangi dukun, maka ini disebutkan balasannya secara spesifik, itu dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Maka perbuatan-perbuatan tadi ya itu semuanya merupakan dosa-dosa besar yang wajib dijauhi oleh setiap muslim ya. Itu bertatayur ya, kemudian meramal ya, datang ke dukun, kemudian melakukan praktek sihir ya, kemudian mempercayai dukun, maka itu semuanya merupakan perbuatan dosa besar. Baik. Kemudian dalil yang keenam yang disebutkan dalam bab adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang serupa dengan hadis Imran ya, yang kandungannya mirip dengan hadis-hadis yang sebelumnya, yang mana ada beberapa faedah yang disebutkan dalam hadis tersebut ya. Kita baca terlebih dahulu. Qala al-Baghawi al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifat al-umur. Oh, bukan ini, bukan ini. Baik. Kemudian dalil yang ketujuh ya, dalil setelah yang keenam maka langsung yang ketujuh. Dalil yang ketujuh yang disebutkan dalam bab adalah hadis Abdullah bin Abbas juga ya, radhiyallahu anhuma. Dia berkata tentang orang-orang yang menulis huruf-huruf abjadun sambil memperhatikan bintang-bintang ya. Dia menuliskan abjad-abjad Arab ya. Kemudian dia memperhatikan bintang, kemudian dia mengaku mengetahui ilmu gaib setelah melihat bintang-bintang di langit tersebut. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, aku tidak tahu apakah orang yang melakukan hal itu akan memperoleh bagian keuntungan di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini seakan-akan Ibnu Abbas mengatakan, ya bisa jadi orang tersebut tidak akan masuk surga. Ya, tidak akan mendapatkan keuntungan akhirat, artinya tidak akan masuk surga. Maka orang yang tidak akan masuk surga, maka dipastikan dia telah melakukan perbuatan dosa besar, ya, mendapatkan kerugian yang besar pula, yaitu kerugian tidak bisa masuk ke dalam surga. Kemudian juga ada kaidah syariat yang disebutkan ya, jika seorang terhalangi dari keuntungan akhirat secara total, maka dipastikan dia telah melakukan perbuatan kekufuran dan kufurnya adalah kufur akbar. Dan orang yang melakukan kufur asghar, dia masih ada kemungkinan atau masih bisa masuk ke dalam surga setelah dosa-dosanya ya dihapuskan. Namun bagi orang yang telah melakukan perbuatan kufur akbar, maka dia sama sekali tidak akan mendapatkan pengampunan dari dosa yang telah dia kerjakan, dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Artinya dia meninggal dalam kondisi kafir, di akhirat pun juga hanya mendapatkan neraka saja. Baik. Di hadis yang ketujuh tadi yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya, tentang orang-orang yang menulis abjad ya, atau huruf-huruf tertentu di tanah ataupun di kertas. Maka di sini dibahas ya, apakah semua huruf abjad itu dilarang ya, menuliskan simbol-simbol itu dilarang? Maka jawabannya dirinci. Apabila untuk membuat rumusan angka-angka tertentu ya, atau angka Romawi atau rumus-rumus tertentu, maka ini hukumnya mubah ya. Untuk kepentingan duniawi ya, hanya sebatas alat bantu hitung saja, maka ini hukumnya mubah. Kemudian yang kedua, jika itu dilakukan dalam rangka untuk ya, mengetahui ilmu gaib, seperti yang dilakukan oleh para dukun, menuliskan huruf-huruf abjad
Kemudian mereka meramal-meramal dan mengatakan tentang suatu di masa depan yang tidak ada dasarnya, maka ini hukumnya haram dan termasuk dari perbuatan sihir. Baik, itu adalah bab 26 ya, yang membahas sedikit tentang dukun dan sejenisnya. Apabila ada yang ditanyakan, mungkin tafadhol. Bismillah, izin tanya Pak. Izin tanya Pak. Nah, silahkan. Di daerah Ana di Banten tuh kan banyak yang apa sih, ustadz-ustadz atau kiai yang agak bersinggungan dengan hal-hal yang gaib ya. Di sini sebutnya ilmu hikmah ya. Mereka apa, memberikan eh, layanan lah untuk hal-hal yang gaib seperti itu. Yang menjadi pertanyaan Ana tuh bagaimana hukumnya sholat di belakang mereka? Karena kebanyakan mereka kan jadi imam-imam gitu Ustadz, di masjid-masjid itu. Baik, tentang ilmu hikmah. Ini perlu dipelajari terlebih dahulu ya. Maksudnya definisinya atau rincian-rinciannya itu seperti apa? Apakah hanya sebatas mengarang-arang cerita saja? Ya, seperti yang banyak dilakukan para penjual agama. Atau memang dia adalah dukun beneran. Artinya dia memang benar-benar bersekutu dengan syaitan. Dan dua orang itu memang mirip-mirip ya, memang mirip-mirip. Jadi kita tidak bisa pastikan juga apakah dia memang benar-benar ya, bersekutu dengan syaitan ataukah dia hanya sekedar tipu-tipu saja. Jadi memang harus divalidasi terlebih dahulu. Memang banyak ya juga oknum-oknum agama yang mereka seakan-akan ya menjadi seorang kiai, seorang alim, namun ternyata banyak menipu manusia. Jadi itu memang murni ya, hanya berasal dari kesombongan dirinya, ya, dari bisikan syaitan, kemudian hasrat untuk memperdayai manusia dan semacamnya. Jadi memang perlu rinci terlebih dahulu. Kita harus ya, lihat kasusnya di lapangan. Apakah memang benar-benar dia bersekutu dengan syaitan ataukah memang hanya ya, menipu manusia saja. Kalau dia menipu manusia maka tidak sampai derajat kafir, ya. Dia hanya seorang yang fasik. Namun jika memang dia benar-benar bersekutu dengan syaitan maka jelas itu merupakan bentuk kekufuran, ya. Orangnya adalah orang kafir dan tidak sah untuk menjadi imam sholat ya. Dia orang kafir maka tidak sah untuk menjadi imam sholat. Wallahu a'lam. Baik. Kurang lebih demikian. Baik, kita lanjutkan sebentar ya. Masih ada 15 menit. Lanjut ke bab 27, bab tentang nusrah. Bab maja'a fin nusrah. Apa itu nusrah? Di bab ke-27 ini ya akan dibahas di sana tentang hukum nusrah, itu melepaskan pengaruh sihir ya, dengan sihir yang lain. Melepaskan pengaruh sihir dengan sihir yang lain. Jadi memang ada perseteruan ya, antara dukun satu dengan dukun yang lain. Jadi memang tidak semua dukun itu mereka berada dalam satu barisan. Ya. Kadang pun mereka juga berselisih paham ya, atau saling tidak suka antara satu dengan yang lainnya. Kemudian nanti akan kirim-kiriman sihir ya, dan lain semacamnya. Maka dalam bab ini dibahas tentang nusrah. Apabila ada orang terkena sihir, ya.
Katakanlah yang menyihirnya adalah dukun A. Kemudian dia pun datang kepada dukun B, ya, meminta supaya dia dilepaskan sihirnya. Karena umumnya, ya, masyarakat mengetahui, ya, meyakini bahwasanya yang bisa melepaskan sihir ini adalah orang yang paham sihir juga. Ya, akhirnya mereka datang ke dukun B, kemudian minta jasanya kepada mereka supaya melepaskan sihir tersebut. Ya. Jadi ini merupakan melepaskan sihir dengan sihir yang lain. Maka perlu kita rinci terlebih dahulu tentang nusrah itu. Nusrah secara bahasa artinya menyingkap dan menghilangkan, sementara secara istilah artinya yaitu perbuatan melepaskan pengaruh sihir dari korban dengan sihir yang lain. Perbuatan melepaskan pengaruh sihir dari korban dengan menggunakan sihir yang lain. Namun terkadang makna nusrah juga diartikan sebagai melepaskan pengaruh sihir dengan ruqyah syar'iyyah berupa ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang bersumber dari sahih. Ya, dari sunnah yang sahih, karena keduanya sama-sama melepaskan pengaruh sihir. Baik. Nah, jadi di sini ada dua pendapat yang dua pengertian, dua definisi yang bertolak belakang. Yang pertama yaitu melepaskan pengaruh sihir dengan sihir yang lain. Sementara pendapat yang kedua, nusrah itu juga bisa diartikan sebagai melepaskan sihir dengan ruqyah atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi memang ada dua definisi ini. Ya. Jadi definisi tentang nusrah itu sendiri pun juga ada banyak. Ada dua. Ya. Definisi nusrah secara syar'i ada dua. Yang pertama menghilangkan sihir dengan sihir lain. Yang kedua menghilangkan sihir dengan ayat-ayat Al-Quran. Namun seringnya penggunaan istilah nusrah sendiri kemudian dipatenkan menjadi jenis yang pertama, yaitu melepaskan sihir dengan sihir yang lain. Adapun melepaskan sihir dengan ayat-ayat Al-Quran, maka tidak lagi disebut sebagai nusrah dan disebutnya sebagai ruqyah syar'iyyah. Melepaskan sihir dengan ayat-ayat Al-Quran tidak lagi disebut sebagai nusrah, tapi disebutnya sebagai ruqyah syar'iyyah. Ya, ini untuk membedakan. Ya. Jadi memang beberapa ulama yang datang, mereka secara tegas membagi definisi tersebut. Ya. Walaupun definisi nusrah sendiri itu sifatnya umum, namun mereka menggolongkan nusrah itu sendiri ya sebagai bentuk perbuatan menghilangkan sihir dengan sihir yang lain. Adapun untuk menghilangkan sihir dengan ayat maka tidak lagi disebut nusrah, namun disebut sebagai ruqyah syar'iyyah, ya, untuk membedakan. Sehingga nanti jika disebut nusrah maka pasti ya mengarahnya kepada perbuatan itu tadi, menghilangkan sihir dengan sihir lain. Macam-macam nusrah ya berdasarkan definisi di atas, maka nusrah bisa menjadi boleh yaitu jika menghilangkan sihir dengan ayat-ayat atau doa-doa yang dalam istilah syar'i disebut sebagai ruqyah syar'iyyah. Ya. Hanya saja ya kita perlu tegaskan sekali lagi, menghilangkan sihir dengan ayat tidak lagi disebut sebagai nusrah, namun disebut sebagai ruqyah syar'iyyah. Baik, kemudian menghilangkan sihir dari korban dengan menggunakan sihir yang lain ini adalah hukumnya haram. Dan inilah yang saat ini disebut sebagai nusrah ya, dalam bahasa Arab. Ya. Istilah-istilah ulama akidah, nusrah dikhususkan untuk itu. Dan hukumnya pasti haram. Ya. Menghilangkan sihir dengan sihir lain itu hukumnya haram. Karena berarti dia ya, juga percaya kepada jin yang lain, percaya kepada setan yang lain, percaya kepada dukun yang lain. Nah, walaupun dia ya, tidak mau menggunakan jasa tukang sihir A, ya, karena mungkin tidak cocok dengannya,
Namun ternyata dia tidak lari kepada Al-Quran dan Sunnah, namun malah lari kepada tukang sihir yang lain yang cocok mungkin dengan dia. Ya. Jadi dia pilih-pilih ya, pilih-pilih dukun. Dan ini tetap saja hukumnya adalah haram. Baik, kemudian kita akan masuk ke dalam dalil yang disebutkan dalam bab, yaitu yang pertama hadis Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrah. Rasulullah pernah ditanya tentang nushrah, maka beliau menjawab, hiya min amal syaitan. Nushrah itu termasuk dari perbuatan syaitan. Ya. Nabi katakan ini adalah perbuatan syaitan. Ya. Karena melepaskan sihir dari korban dengan menggunakan sihir lain, itu pasti dengan menggunakan bantuan syaitan. Ya. Dan penisbatan suatu perbuatan kepada syaitan menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang sangat diharamkan. Perbuatan sihir, baik berupa membuat buhul atau melepas pengaruh sihir, semuanya merupakan perbuatan syaitan, dan perbuatan syaitan hukumnya haram dan terlarang. Dan jika menuhankan syaitan, maka merupakan kekufuran. Ya. Jadi intinya di sini ya, syaitan pun ya juga kadang berebut untuk mencari pengikut. Ya. Berebut untuk mencari pengikut. Tadi seperti tadi digambarkan dukun A ya, ternyata tidak disukai oleh manusia ya, tidak disukai oleh korban ini ya, mungkin bagi dia tidak ya, terlalu menguntungkan, akhirnya dia pun mencari ya, dukun lain atau setan lain yang lebih menguntungkan bagi dia. Dan di sini setan pun juga berlomba-lomba untuk ya mencari pengikut. Jadi mereka tidak semuanya berada dalam satu barisan ya, mereka pun juga berlomba-lomba saling bersaing ya, untuk ya mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya. Baik. Kemudian di antara faedah yang penting juga kita diperintahkan untuk menjauhi segala jenis perbuatan yang dilabeli dengan perbuatan syaitan. Seperti makan minum dengan tangan kiri. Dan dalam kaidah syar'i disebutkan bahwasannya semua perbuatan yang digolongkan perbuatan syaitan, maka ini hukumnya haram. Termasuk juga perbuatan jahiliyah. Perbuatan-perbuatan bangsa jahiliyah seperti berbangga-bangga dengan nasab, ya. Kemudian menghina orang yang tidak punya nasab dan lain semacamnya, maka itu pun juga termasuk perbuatan jahiliyah yang hukumnya sama, yaitu sama-sama haram. Baik. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan dalam bab adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullah. Abdullah bin Mas'ud membenci itu semuanya, ya. Yaitu Ibnu Mas'ud membenci tamimah, ya, jimat-jimat, jambi-jambi dan juga nusrah. Dan maksud dari makruh atau membenci dalam kacamata salaf, para sahabat dan tabi'in ketika mereka mengucapkan kata makruh, maka maksudnya adalah haram. Maksudnya adalah haram. Kenapa mereka menggunakan istilah makruh padahal makruh sendiri menurut definisi yang kita ketahui ya, itu apabila dikerjakan tidak berdosa, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Namun kenapa di sini Ibnu Mas'ud mengatakan ini makruh? Berarti apabila dikerjakan tidak dapat dosa. Berarti tidak mengapa. Namun ternyata tidaklah demikian. Para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in rahimahumullah, mereka menggunakan istilah makruh untuk hal-hal yang memang tidak disebutkan larangannya secara tegas dalam Al-Quran. Ya, ini biasanya merupakan rincian-rincian dari perbuatan-perbuatan tertentu yang diharamkan. Secara umum kita memang dilarang untuk percaya kepada tukang sihir, ya, mendatangi tukang sihir dan lain semacamnya. Namun tentang rincian-rincian apa saja yang dilakukan tukang sihir kepada pasiennya, ini tidak disebutkan secara tegas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang perbuatan dukun itu sendiri sangat banyak. Ya. Perbuatan dukun sangat banyak. Dukun juga berkembang dari masa ke masa. Semakin lama, semakin banyak variasi-variasi dari sihir-sihir mereka. Salah satunya adalah nushrah itu tadi. Baik.
Kemudian ya kembali ke sini, ya, Ibnu Mas'ud memakruhkan nusrah. Maksudnya makruh di sini adalah haram. Mereka tidaklah mengucapkan makruh, tidak berani mengucapkan haram sampai datang pada mereka dalil-dalil yang tegas, ya, yang sharih dan sahih. Apabila tidak ada dalil yang sahih dan sharih, maka mereka menggunakan istilah makruh dalam rangka untuk berhati-hati, jangan sampai mereka berbicara tanpa ilmu, ya, dalam agama ini. Jangan sampai mereka berhukum, ya, dengan sesuatu yang tidak diketahui, ya, ilmunya. Jangan sampai mereka mengatakan sesuatu yang tidak didasari ilmu. Baik, ala kulli hal, istilah makruh dalam kacamata para sahabat artinya adalah haram. Dan ini pun juga masih dipakai oleh beberapa generasi setelahnya seperti Imam Ahmad rahimahullah. Beliau sering menggunakan istilah makruh untuk sesuatu yang haram. Seperti nusrah ini. Baik. Kemudian dalil yang ketiga yang disebutkan dalam bab adalah hadis Sa'id bin Al-Musayyab, salah seorang tabi'in rahimahullah, dari Qatadah. Ya, Qatadah menuturkan, aku bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyib, salah seorang terkena sihir ataupun diguna-guna sehingga dia tidak bisa menggauli istrinya. Bolehkah dia diobati dengan menggunakan nusrah? Maka kemudian Sa'id bin Musayyib menjawab, la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Innama yuriduna bihil islah. Karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan untuk menolak mudarat. Fa'amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidaklah dilarang. Maka Sa'id bin Al-Musayyib menyebutkan di sini bahwasanya menghilangkan, ya, sihir, menghilangkan efek nusrah, menghilangkan efek sihir dari seseorang, maka ini merupakan perbuatan yang dibolehkan. Namun ini menjadi catatan, kenapa pernyataan beliau ini seakan-akan membolehkan nusrah, seakan-akan membolehkan menghilangkan sihir dengan sihir yang lain. Maka beberapa ulama menyebutkan, ya, dalam kitab-kitab mereka seperti Syekh Utsaimin, yang dimaksud Sa'id bin Musayyab di sini adalah melepaskan sihir dengan ruqyah syar'iyyah. Jadi beliau, ya, masih menggunakan definisi umum dari nusrah itu sendiri. Ya. Tadi definisi umum dari nusrah, ya, ada dua. Yang pertama menghilangkan sihir dengan sihir, yang kedua menghilangkan sihir dengan ayat-ayat Al-Quran. Sementara yang dimaksud Sa'ad bin Musayyib sini, ya, adalah menghilangkan sihir dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Maka beliau mengatakan la ba'sa bihi, tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Artinya diperbolehkan. Karena perbuatan menghilangkan sihir berarti menghilangkan madarat. Ya. Jadi kembali di sini maksudnya dari kalam Sa'id bin Al-Musayyab di sini adalah menghilangkan sihir dengan ruqyah syar'iyyah hukumnya boleh. Maka kebalikannya, menghilangkan sihir dengan sihir yang lain hukumnya adalah haram. Baik. Dalil yang keempat disebutkan dalam bab adalah hadis Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang tabi'in yang mulia juga, la yahullu sihra illa sahir. Tidak ada yang bisa melepaskan pengaruh sihir dengan cara yang tidak syar'i kecuali tukang sihir pula. Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang hukum nusrah, maka beliau mengatakan itu adalah sihir, perbuatan sihir. Maka beliau Al-Hasan Al-Basri secara tegas menjawab tentang hukum dari perbuatan nusrah itu sendiri, yaitu haram dan termasuk dari perbuatan sihir. Ya. Namun maksudnya Hasan Al-Basri di sini yaitu nusrah yang menghilangkan sihir dengan sihir, maka ini hukumnya haram. Adapun tadi menghilangkan sihir dengan ayat-ayat Al-Quran, maka ini hukumnya boleh. Baik. Beberapa orang mengatakan bahwasanya menghilangkan sihir dengan sihir lain ini tidak mengapa karena memang memiliki manfaat dan benar terasa efeknya.
memang benar bahwasanya sihir bisa menghilangkan sihir yang lain. Maka bagaimana jawabnya? Apakah kita harus percaya kepada mereka, kemudian beralih ya mempercayai mereka, tidak lagi menggunakan ruqyah syar'iyyah, namun datang ke dukun? Maka jawabannya itu yang pertama bahwasanya perbuatan tersebut menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan juga pendapat para salaf. Kita diperintahkan untuk menghilangkan pengaruh buruk dengan ayat-ayat Al-Quran, bukan dengan sihir-sihir dari dukun. Ya. Kemudian yang kedua, perbuatan tersebut merupakan bentuk melempahkan pengobatan dengan Al-Quran dan juga dengan doa-doa yang telah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membuat seorang lari, ya, tidak lagi mau mempelajari Al-Quran, tidak mau lagi berobat dengan Al-Quran. Maka ini berbahaya. Apabila seorang telah berpaling dari Al-Quran, maka sangat berbahaya. Kemudian alasan yang ketiga, perbuatan tersebut menguatkan sihir dan juga penyihirnya, ya, yaitu menggunakan jasa tukang sihir lain untuk menghilangkan sihir, ya, itu bisa menguatkan penyihirnya, penyihir yang digunakan jasanya, dan membuat mereka memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia, membuat manusia semakin percaya kepada mereka. Baik. Kemudian jawaban yang lainnya itu bahwasanya perbuatan tersebut juga merupakan berpaling dari sesuatu yang hakul yakin, yaitu kebenaran Al-Quran, kepada dugaan-dugaan yang lemah, pada prasangka-prasangka yang lemah, yaitu sihir. Baik. Kemudian perlu diketahui juga bahwasanya untuk mendapatkan bantuan syaitan, maka seorang harus menubalkan sesuatu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Maka ini pun jelas hukumnya haram. Baik. Kemudian kita akan bahas di sini beberapa ayat-ayat ruqyah yang bisa dibaca, yang bisa juga ya, menjadi sebab kesembuhan bagi kita semuanya, baik itu dari penyakit fisik ataupun dari penyakit hati. Yang pertama yaitu membaca Al-Fatihah. Ini jelas, ya. Faedahnya pun juga sangat banyak. Kemudian yang kedua yaitu membaca surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas dan juga surat Al-Ikhlas. Ini juga memiliki banyak sekali manfaat ya, dari surat-surat tersebut, yaitu seperti dijaga dari syaitan atau bahkan juga bisa mengusir syaitan dari dalam dirinya. Kemudian juga ayat-ayat yang lain dari Al-Quran, Al-Baqarah 1-4, ya. Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, ya. Ini merupakan ayat yang masyhur yang sering dibacakan oleh para ustadz, ya, Pak, untuk menghilangkan sihir, ya, dari syaitan. Kemudian juga yang paling terkenal yaitu adalah ayat kursi, ya. Ayat kursi sendiri, ya, banyak diamalkan oleh manusia, bahkan orang awam sekalipun mereka juga hafal ayat kursi, dan juga mereka tahu bahwasanya untuk mengcounter dari serangan jin, ya, gangguan jin dan syaitan, maka bacalah ayat kursi. Dan juga ayat-ayat yang lain dan juga doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya ya, berguna untuk menghilangkan sihir, ya, atau untuk menjaga diri kita dari kejahatan syaitan. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum kita akhiri? Nah, izin tanya, Ustaz. Baik, silakan.